Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Nimade Mirayanti dengan NIM 2011021018. Kemudian yang kedua ada Prida Sinta dengan NIM 2011021019. Yang ketiga ada Jovita Melinda dengan NIM 2011021027. Dan yang terakhir ada Made Eldina Anissa Putri dengan NIM 2011021029. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang teknik pemanfaatan media audio dan radio dalam pembelajaran. Ada dua pokok bahasan yang akan kami bahas pada pertemuan ini, yaitu yang pertama teknik pemanfaatan media audio, dan yang kedua teknik pemanfaatan media radio. Sebelum ke pokok bahasan, kita kenali pengertian media audio terlebih dahulu. Menurut Arif S. Sadiman, pada tahun 2009, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Jadi, dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik, dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung, sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Prida Sinta. Kepada Prida, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai teknik pemanfaatan media audio rekaman. Pemanfaatan media audio rekaman yaitu pada rekaman pendidikan. Menurut Hamalik pada tahun 1994, rekaman pendidikan berasal dari bahasa asing yaitu recording adalah sejenis alat audio. Rekaman adalah alat pembantu bagi pendidikan anak-anak. Sedangkan menurut Danim pada tahun 1995, rekaman pendidikan adalah alat audio yang tidak diikuti dari audio visual. Contohnya bisa dilihat dari audio pendidikan di samping. Dan ini juga beberapa contoh dari rekaman pendidikan yang kami dapat pada aplikasi Spotify, di mana terdapat podcast VIP Undiksa dan juga suara edukasi podcast. Kemudian pemanfaatan media audio rekaman pada rekaman audio tape, di mana dalam dunia pendidikan rekaman audio tape menurut Arsyad pada tahun 2003 adalah isi pesan dan pelajaran yang dimaksud untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sebagai upaya mendukung terjadinya proses belajar. Materi rekaman audio tape adalah cara ekonomis untuk menyiapkan isi pelajaran atau jenis informasi tertentu. Adapun jenis-jenis rekaman menurut Hamalik pada tahun 1994 yakni yang pertama, rekaman musik, yang kedua, rekaman kesusastraan dan drama, yang ketiga, rekaman studi sosial terutama sejarah, yang keempat, rekaman bahasa asing, dan yang kelima, rekaman bercakap-cakap dan olahraga. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Untuk Jovita, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai sifat media audio, di mana terdapat beberapa sifat yang dimiliki oleh media audio, yaitu yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu atau mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Yang kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Yang keempat, dapat mengatasi masalah kekurangan guru. Yang kelima, sifat komunikasinya hanya satu arah. Yang keenam, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa, dan pesan atau informasi atau program terikat dengan jadwal siaran atau pada jenis media radio. Kemudian pokok kedua bahasan kami yakni tentang teknik pemanfaatan media radio, di mana pada radio pendidikan menurut Hamalik pada tahun 1994 adalah suatu perlengkapan elektronik yang diciptakan berkat kemajuan dalam teknologi modern. Fungsi radio pendidikan dalam pengajaran adalah untuk memperkaya pengalaman pendidikan dan ide-ide kreatif.
Dan juga pada radio pendidikan menurut Hamalik pada tahun 1994, nilai radio pendidikan dalam pengajaran adalah yang pertama, memberikan berita yang up-to-date dan beritanya autentik berdasar pada kenyataan. Yang kedua, mempunyai tinjauan yang luas dan memberikan gambaran yang jelas. Yang ketiga, menarik minat. Yang keempat, mendorong kreativitas. Dan yang kelima, integrasi dan diskriminasi. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Eldina, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai sifat radio siaran, di mana radio siaran memiliki beberapa sifat di antaranya. Yang pertama, auditori radio, dibuat untuk konsumsi audio atau didengar. Isi siaran radio hanya sekilas sampai di telinga pendengar, sehingga bila ada pendengar yang tidak memahami bagian pesan isi radio, radio tidak akan mengulangi bagian pesan tersebut. Yang kedua, mengandung gangguan faktor penyebab gangguan menurut Helena Olli. Ada dua, yang pertama, semantic noise factor. Telinga salah menangkap atau menerima pengucapan kata-kata yang terdengar asing atau kata-kata tidak lazim. Yang kedua, channel noise factor atau mechanic noise factor. Telinga salah menangkap bahkan tidak dapat mendengar isi siaran akibat gangguan saluran siaran atau gangguan teknik. Yang ketiga, akrab. Komunikator dengan komunikan bersifat akrab dan intim dalam radio siaran. Penyiar seolah-olah bercakap dengan seseorang terdekat sehingga tercipta komunikasi yang baik dan lancar. Lalu terdapat pula beberapa kelebihan dari media radio, yakni yang pertama, bersifat langsung, berarti tanpa melalui proses yang panjang, radio sudah dapat menyampaikan pesan secara langsung kepada khalayak pendengar. Yang kedua, siaran radio tidak mengenal jarak dan rintangan. Artinya, radio memiliki daya tembus yang luar biasa ke segala arah tanpa memperhitungkan tempat, ruang, jarak, dan waktu. Yang ketiga, memiliki daya tarik yang kuat, sehingga media penyampaian pesan, radio juga memiliki fungsi mendidik, memberi informasi sekaligus menghibur. Disinilah letak daya tarik radio itu memiliki sifat yang hidup, karena pada radio melekat 3 unsur, yaitu musik, kata-kata, dan efek suara. Yang keempat, memiliki daya pengaruh, artinya radio siaran mempengaruhi khalayak pendengar karena hiburan musiknya, suara penyiarnya, dan acara-acara yang disiarankan oleh radio. Dan yang kelima, dapat diterima oleh pihak manapun, baik yang berpendidikan rendah. Di antara beberapa kelebihan tersebut, tentu ada kelemahan yang dimiliki media radio, yakni yang pertama, durasi program radio terbatas. Radio siaran dalam setiap programnya dibatasi durasi waktu. Setiap programnya memiliki rentang waktu masing-masing. Biasanya durasi maksimal program selama 240 menit atau 4 jam, yang dibagi-bagi dalam segmen acara. Dan yang kedua, sekilas dengar. Sifat radio siaran adalah auditory, untuk didengar, maka isi siaran yang sampai ke telinga pendengar hanya sekilas dan sepintas lalu saja. Isi pesan atau informasi radio siaran gampang lenyap dari ingatan pendengar. Pendengar tidak bisa meminta mengulang informasi atau lagu yang sudah disiarankan. Ini artinya pesan yang telah lalu tetaplah berlalu. Mengandung gangguan, radio siaran sebagai media massa juga tak lepas dari gangguan yang bersifat teknis. Karena kekuatan utama radio siaran adalah suara atau bunyi, maka unsur ini pula yang bisa menjadi kelemahan karena adanya gangguan sinyal suara terdengar menghilang atau suara menjadi tidak jelas. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mira. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.